Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut menjawab pertanyaan daripada sahabat kita karena masih cukup lumayan banyak juga dan kayaknya mungkin sampai pagi saya buat konten khusus menjawab pertanyaan ini dan dibuat beberapa konten juga karena kalau dibuat satu video ya terlalu panjang juga seperti itu. Oke, yang ini pertanyaan dari siapa dan seperti apa kita cek dulu. Oke sahabat, ini ada pertanyaan dari Bang Paturohim. Maaf Bang, saya itu terinspirasi dari judul video yang judulnya Sistem Kocor Pun Kalah dengan Sistem Ini. Berarti saya salah paham. Oh iya, jadi oke untuk Bang Paturohim, sebenarnya begini. Memang kadang-kadang gimana ya, kalau saya buat video terlalu panjang, ya jarang juga yang sampai habis gitu kan. Akhirnya pemahamannya sepotong-sepotong. Dan kalau saya buat video pendek dan dibikin banyak seperti itu, part 1, part 2, part 3. Kalau udah diupload di YouTube kan itu urutannya nggak nentu gitu, rekomendasi dari YouTube. Kecuali misalkan sahabat cari di channel saya, di scroll terus yang spesifik apa yang mau dicari informasinya di situ memang cukup lengkap juga, meskipun belum lengkap-lengkap banget gitu, tapi mungkin mewakili dari beberapa pertanyaan sahabat kita di situ sudah ada jawabannya seperti itu. Cuman karena di sini Bang Fatur Rohim lihat satu video yang itu, jadi ya pemahamannya agak sedikit nggak full lah, nggak semuanya seperti itu. Karena di sini sistem kocor pun kalah dengan sistem ini. Sistem itu tuh satu sistem sejenis sistem ras, tapi namanya semi ras. Sistem semi ras itu adalah sistem yang tidak mengganti air. Airnya disirkulasi, air kocor tapi airnya dari situ, cuman harus menggunakan filter mekanis, yaitu untuk menahan sedimentasi dan kotoran-kotoran, dan tapi harus kita tambahkan bakteri aerob juga. Dan penjelasan soal penambahan bakteri aerobnya itu di video terpisah. Nah, itu pun salah saya sih sebenarnya. Jadi kayak apa ya, kayak dipisah gitu, nggak satu paket gitu. Jadi satu tema tapi dibikin dua konten seperti itu. Jadi di sini saya akan klarifikasi juga supaya yang lainnya nggak gagal paham juga. Jadi yang di video itu yang judulnya sistem kocor pun kalah dengan sistem ini, itu adalah sistem yang semi ras. Cuman saya pun nggak ada video review di lapangan sistem itu karena yang pertama sekarang sistem itu sudah diganti sama yang budidaya sama binaan saya. Dia sekarang menggunakan RWS pool. Karena apa? Karena dia hitung setelah tahu sistem RWS, jadi apa ya, hasilnya lebih untung RWS gitu. Kenapa bisa lebih untung? Karena di RWS itu nggak ada biaya listrik. Kalau yang itu, yang semi ras itu ada biaya listrik. Dari kepadatan memanglah kita bisa tambahkan kepadatan, tapi ada biaya listrik juga. Memang ada min plusnya lah, ada nilai tambah dan kurangnya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk Bang Fatur Rohim ini itu nggak apa-apa, namanya juga kita belajar lah. Kita terus belajar dan lama kelamaan nanti paham, karena setiap video saya itu sebenarnya ada hubungannya. Makanya kalau bisa jangan hanya satu lihat video saya. Maksudnya semuanya pasti ada keterkaitan, ada hubungannya antara sistem ini, cara kerjanya kadang dibahas di video terpisah karena durasi yang terlalu panjang seperti itu. Jadi tapi kalau sudah lihat beberapa referensi dari video saya, insya Allah paham. Dan kalaupun belum paham bisa ditanyakan langsung lah
supaya seperti inilah, misalkan Bang Fatur Rahim ini belum paham, belum jelas lagi, sebenarnya ya bukan salah paham juga, memang karena video yang lainnya belum lihat, jadi kan kita belum tahu seperti itu. Jadi oke lah, kita terus sama-sama belajar seperti itu. Paling tidak sahabat bisa cari video-video saya lanjutannya supaya semuanya ada hubungannya seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu saya dari Karawang, Kang. Saya pemula baru 1 kali panen. Tadinya pakai pelet saja, tapi sekarang lagi nyoba alternatif keong mas. Agak lambat juga ya kalau nggak dibantu pelet. Apa kita coba cara seperti siang keong, pelet malam hari? Kira-kira bagus nggak kalau misalkan uji coba seperti itu? Keongnya berarti siang. Oke, dan itu bagus sih. Saya pernah coba. Itu bagus. Sebenarnya lambatnya itu bukan karena soal nggak pakai pelet. Justru saya mah waktu riset, saya waktu coba nih, keong itu bisa lebih cepat loh. Kalau sama pelet 60 hari rata-rata panen, full pelet nih 60 hari. Saya coba full keong. Full keong itu 47 hari, nggak sampai 50 hari panen. Dan saya pun heran, tapi saya apa ya, nggak, karena waktu itu saya pun belum punya channel YouTube lah, jadi saya nggak, data saya ada tapi kan bukti realnya itu kan nggak ada gitu, karena itu sudah cukup lama. Cuman itu cukup konsisten saya melakukan riset yang itu, karena bukan 1 tahun sih masalahnya, 3 tahun lebihan saya terus menerus seperti itu, dan hasilnya luar biasa, dan memang cepat. Dengan catatan nih, pertama harus continue, terus keongnya itu memang harus cukup lah, harus banyak lah, harus banyak. Saya pun 1 hari itu bisa sampai 1,5 kintal keong itu, dan itu bukan main. Carinya itu bukan main susah. Kita cari sendiri iya, terus kita beli dari tetangga, dari warga gitu kan, yang pulang dari sawah gitu kan, bawa setengah karung, bawa seember, bawa 2 ember, bawa 1 karung, kita tampung gitu. Itu pun iya juga, dan ada 1 bak penampungan saya khusus untuk keong nih, beli nih kita 1 karung gitu kan, kita timbang, kita tuang gitu, biar hidup lah, biar hidup. Tapi airnya nggak penuh kalau untuk keong, yang penting ada airnya aja lah. Dan di situ kita bisa kasih daun cebrang atau kelor bahasanya, daun-daunan supaya makan juga. Jadi stok lah, stok keong itu kintalan, cukup banyak. Kalau pakannya itu cukup, keong itu justru lebih cepat. Keong, kodok itu lebih cepat dari pakan sih sebenarnya. Tapi ya nggak tahu juga, mungkin karena daerah yang berbeda juga mungkin sih. Tapi kalau yang saya tahu, keong itu lebih cepat. Hanya saja mencari keongnya dalam jumlah banyak, kita agak kewalahan gitu. Dan kasih pakannya pun sama saja dengan pelet. Kita jangan kasih setengah-setengah gitu. Maksudnya memang ikan itu memang betul-betul kenyang lah. Memang betul-betul kenyang. Memang betul-betul kenyang. Sampai kenyang lah bahasanya, sampai full kasih makannya seperti itu. Jadi jangan nanggung gitu. Jangan mentang-mentang sama keong pakan itu bagus, kita ngasihnya nggak betul-betul kenyang gitu. Terus emang tandanya gimana kalau kenyang? Ya kalau kenyang dia nggak mau makan lagi. Memang seperti itu. Kalau kenyang memang nggak mau makan lagi, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi, dan ini ada inisiatif bahwa mau coba siang hari dikasih keong, malam harinya dikasih pelet. Dan pertanyaannya, bagus enggak? Seperti itu pun saya sudah coba 50-50 lah, 50-50. Karena tebarnya saya mulai banyak waktu itu, jadi keong nggak cukup, jadi saya siasati siangnya keong, malamnya pelet, dan itu masih bagus, masih untung seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk sahabat kita, dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Kasmadi. Maaf Om, kolam tanah 4x4 tinggi
air 60 cm, tebar 5.000 ekor, aman sampai panen. Maksudnya gimana ini? Saya kurang paham ini. Apakah Mas Kasmadi ini melakukan misalkan kolam 4x4 tinggi 60 cm, tebal 5.000 ekor, aman sampai panen, atau beliau ini bertanya gitu. Tapi di sini takutnya, karena kayaknya kayak pertanyaan sih, kayaknya pertanyaan. Dan kalaupun pertanyaan, kemungkinan nih cara menangkapnya saya begini. Maaf Om, saya punya kolam tanah 4x4, tinggi air 60 cm, tebar 5.000 ekor, aman sampai panen enggak kira-kira seperti itu. Oke. Jadi kalaupun mudah-mudahan cara tangkap saya betul. 4x4, ketinggian air 60 cm, kurang lebih 8 kubik, 89 kubik, dan diisi 5.000 ekor, tapi kolam tanah. Ini masih bisa sih. 4x4 itu besar itu. Kalau 1 meter 4x4 itu 10.000 pun itu bisa lebih, bahkan bisa sampai 11-12.000 kalau 1 meter gitu. Tapi karena ini 60 cm, jadi 5.000 ekor itu masih bisa. Itu masih bisa. Itu masih bisa, itu masih aman karena ini kolam tanah. Jadi kolam tanah itu secara alami itu bisa mengurai sisa kotoran tadi. Dan bakterinya pun karena itu di habitatnya lah bahasanya, itu lebih efektif seperti itu. Dan amonianya nggak terlalu tinggi, tidak seperti di kolam terpal atau di kolam beton. Di kolam tanah itu memang kelebihannya seperti itu. Cuman panennya doang sih. Kalau untuk budidayanya di kolam tanah itu sebenarnya lebih sehat, lebih bagus, lebih cepat ikannya seperti itu. Hanya panen doang. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk Bang Kasmadi. Dan oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Basuki. Oke, Bang Basuki, Kalimantan Timur hadir Bang. Di tempat kami air agak sulit. Air yang biasa bikin resapan di tanah yang agak rendah. pH air rata-rata di bawah 6. Airnya cenderung asam. Jadi biasanya kalau kami pakai piara ayam broiler, kami tampung dulu di kolam terpal dengan memberi tawas dan klorin. Setelah 2 hari baru terlihat jernih. Cuman pH-nya masih maksimal mendekati 6. Pertanyaan saya, apakah air yang model begini bisa dipakai budidaya ikan air tawar? Semisal lele dan patin. Oke, itu bisa. Karena dengan sendirinya pH akan naik lebih dari 6. Dan kalaupun tahapan penyediaan, karena di sini nggak ada unsur yang membuat pH naik sih sebenarnya. Di sini Bang Basuki menggunakan yaitu tawas dan klorin. Oke. Tawas itu adalah untuk membuat air itu jernih supaya cepat mengendap. Memisahkan sedimentasi. Jadi sedimentasi yang ada di air itu akan diurai oleh tawas lah, dilunakkan supaya cepat mengendap. Dan kesimpulannya tawas itu untuk membuat air lebih jernih. Seperti itu tawas, supaya cepat jernih seperti itu. Itu fungsi daripada tawas. Dan untuk klorin ini untuk membebaskan bakteri, semua jenis bakteri. Jadi klorin ini untuk membunuh bakteri. Berarti di situ kesimpulannya, dengan metode seperti ini menggunakan tawas dengan klorin itu hanya untuk menjernihkan dan membunuh bakteri. Nggak ada bedanya halnya seperti air PDAM gitu, supaya jernih, bersih,
dan bebas dari bakteri. Seperti itu. Tapi kalau untuk pH itu memang metodenya lain lagi. Dan di sini saran saya Bang Basuki bisa menambahkan yaitu kapur dolomit dengan cara bisa dihitung rumusnya, misalkan nih untuk per 1 kubik atau per 1.000 liter air nih, per 1.000 liter air Bang Basuki bisa menambahkan 70 gram kapur dolomit sampai 100 gram atau 1 on untuk per 100 kubik, tapi ambil airnya saja. Seperti itu. Jadi kapur dolomit itu dilarutkan dulu ke air, dikucek gitu biar larut. Setelah itu diamkan sebentar dan tuang airnya saja. Untuk dedaknya dibuang seperti itu. Atau untuk tanaman seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Dan itu pH insya Allah akan naik sedikit demi sedikit. Dia akan merehabilitasi lah, menstabilkan pH lah, menetralkan bahasanya seperti itu. Dan itu bisa untuk budidaya lele, patin, dan ikan-ikan yang lainnya bisa. Dan di sini kalau untuk budidaya lele, budidaya ikan air tawar yang lainnya, saran saya jangan menggunakan tawas lagi. Kalau klorin itu bolehlah, tapi setelah penggunaan klorin itu harus didiamkan minimal 2 hari lah. Meskipun ada di beberapa video saya katakan untuk air PDAM dan air yang mengandung klorin 1 hari 1 malam atau 1 kali 24 jam itu klorinnya itu akan terlepas, akan menguap, akan terlepas, akan mengurai. Tapi untuk lebih aman 2 hari lah, didiamkan 2 hari kalau menggunakan klorin. Tapi saran saya ya nggak usah pakai klorin, nggak usah pakai tawas lah kalau untuk budidaya, kecuali untuk ayam, untuk peternakan ayam ya itu harus itu. Tapi kalau untuk ikan gitu kan nggak usah pakai yang kayak gituan. Kita tambahkan dolomit aja sedikit dan itu pH-nya naik sedikit, dan untuk pembebasan bakteri dan lain sebagainya saya rasa itu nggak usah lah, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih untuk Bang Basuki dan mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kita pakai kapur dolomit saja, jangan pakai klorin dan tawas karena fungsinya itu agak berbeda seperti itu. Untuk unggas dan untuk ikan itu berbeda seperti itu. Dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yaitu dari Henry Solihin. Om, adakah nomor yang bisa dihubungi mau konsultasi? Oke, jadi untuk Bang Henry ini, di channel YouTube saya ini, di deskripsi ada, di tentang channel itu ada nomor admin, dan bisa konsultasi secara, apa namanya ya, kalau di konsultasi melalui admin, itu slow respon memang, tapi tetap dijawab sedikit lebih cepat daripada di konten. Kalau jawaban di konten kan itu lebih mendetil gitu, tapi kalau di situ karena yang namanya juga WA dan saya pun nggak bisa terlalu panjang kan bikin apa namanya jawabannya, jadi mungkin jawabannya yang simpel-simpel doang sih, seperti itu. Bisa melalui admin, bisa, cuman pertama itu slow respon, jadi nggak bisa janji misalkan hari ini bertanya, hari ini dijawab atau besok dijawab, nggak juga, mungkin beberapa hari baru bisa jawab gitu, karena itu WA admin itu WA untuk keseluruhan. Dan kalau untuk konsultasi secara privat ada di fitur gabung. Kan di channel saya itu kalau udah subscribe, udah nekan tombol subscribe, selain daripada tombol lonceng di situ di bagian mana ya, pokoknya berdekatan di situ ada tombol gabung, namanya gabung, dan di situ bisa gabung. Di situ ada nomor WA pribadi saya yang saya pegang langsung, dan itu saya bisa pastikan 1 kali 24 jam paling lambat itu bisa saya langsung jawab. Tapi kebanyakan kadang-kadang langsung sih, begitu WA notifikasi saya jawab. Tapi kalau misalkan pas lagi banyak nih, ada sampai 200 pertanyaan gitu kan, yang namanya juga orang pelatihan kan kadang-kadang
bikin pertanyaan tuh banyak tuh gitu kan, ada 4-5 pertanyaan gitu satu orangnya pun. Ya paling lambat 1 kali 24 jam biasanya terjawab semua sih, seperti itu. Jadi untuk WA pribadi saya yang saya layani langsung itu ada di fitur gabung, tinggal join saja. Dan untuk pertanyaan yang umum itu ada di deskripsi, nomor admin ada yang bisa dihubungi. Dan untuk pertanyaan mau detail, mau jelas, mau dibahas seperti ini, ya tinggal komentar aja, semuanya pasti akan saya bahas. Cuman pembahasannya itu kan nggak bisa misalkan hari ini komentar, hari itu dijawab, nggak bisa seperti itu. Karena yang pertama, video saya yang sudah terupload itu sudah cukup banyak, lebih dari 700-an video. Dan di setiap video itu tiap harinya ada aja yang komentar. Ada aja yang komentar. Meskipun ada yang komentarnya ada yang unsur apa namanya bertanya, ada yang istilahnya sekedar support dan lain sebagainya lah. Tapi di situ kan saya koleksi apa namanya seleksi lah, yang berbau pertanyaan tetap akan saya jawab semuanya, saya janji saya jawab seperti itu. Dan untuk sahabat kita ini Bang Henry, kalaupun misalkan mau konsultasi ya dengan cara komentar seperti ini pun saya akan jawab juga. Saya buatkan videonya tentang apa, sesuai apa yang saya ketahui, sesuai apa yang saya sudah lakukan. Insya Allah saya bisa berbagi seperti itu, seperti itu. Karena saya di sini akan melayani yang bertanya melalui komentar, saya akan jawab. Bertanya melalui admin, saya akan jawab juga. Dan yang mengikuti pelatihan online itu tentunya dibimbing juga, bukan hanya dijawab. Apalagi yang offline gitu, yang saya langsung, itu memang saya lebih intens lagi. Karena bagi saya begini, kalau yang offline itu saya harus bisa pastikan kalaupun mau bangkrut harus sama saya. Jangan sampai misalkan nggak paham, jangan sampai nggak paham ataupun jangan sampai apa namanya bahasanya, jangan sampai nggak jalan lah. Kalau yang offline saya harus bisa pastikan seperti itu, makanya saya benar-benar intens seperti itu. Oke, jadi untuk Bang Henry ini jangan ragu-ragu, semuanya akan saya jawab, tinggal bertanya saja tentang apa, sesuai apa yang saya ketahui, insya Allah saya jawab seperti itu. Oke sahabat, untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini dulu, dan kita lanjut menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya dan di video yang berbeda tentunya. Dan untuk yang ini saya pikir cukup sampai di sini, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.